Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai konsentrasi belajar. Tujuan dari layanan ini adalah agar kalian dapat berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran yang sedang dihadapi dan dapat memahami apa yang seharusnya dibutuhkan. Materi yang akan Ibu sampaikan nanti mengenai konsentrasi dan konsentrasi belajar, faktor pendukung dalam konsentrasi belajar, dan cara meningkatkan konsentrasi belajar. Jadi, tolong tonton dan dengarkan video ini sampai selesai ya. Karena di akhir kegiatan, Ibu akan menayangkan ice breaking mengenai topik pembahasan kita. Tapi, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pengertian konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusyuk seseorang pada sesuatu. Selanjutnya, konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Jadi, jika seorang siswa tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar, bisa jadi dia tidak dapat mengikuti proses belajar yang dilakukannya. Hal ini bisa saja dikarenakan mata pelajaran yang dipelajari dianggap sulit, sehingga tidak dapat menyukai pelajaran tersebut, atau bisa jadi guru yang menyampaikan tidak disukai karena beberapa alasan. Selanjutnya, faktor pendukung dalam konsentrasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal adalah sesuatu hal yang berada dalam diri seseorang. Berikut beberapa faktor internal dalam konsentrasi belajar. Yang pertama ada jasmani. Contohnya seperti kondisi badan sedang fit atau sedang sehat, cukup tidur dan istirahat, cukup makan dan minum, serta makanan yang dikonsumsi itu bergizi, dan seluruh panca indera berfungsi dengan baik. Faktor pendukung yang kedua, rohani. Contohnya seperti kondisi kehidupan sehari-hari cukup tenang, taat beribadah, tidak terlalu banyak masalah, tidak emosional, memiliki rasa percaya diri, dan tidak mudah putus asa. Selanjutnya, faktor eksternal adalah hal-hal yang berada di luar diri seseorang, atau dapat dikatakan hal-hal yang berada di sekitar lingkungan. Berikut beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang pertama, ada lingkungan. Contohnya, seperti terbebas dari berbagai suara yang keras, sehingga mengganggu ketenangan belajar. Dan udara sekitar harus cukup nyaman, bebas dari polusi dan bau yang mengganggu. Yang kedua, penerangan harus cukup agar tidak mengganggu penglihatan. Dan yang terakhir, orang-orang di sekitar harus mendukung suasana tenang, apalagi lingkungan tersebut merupakan lingkungan belajar. Cara meningkatkan konsentrasi belajar. Sebelum melakukan aktivitas belajar, kita harus benar-benar dalam kondisi fresh atau segar untuk belajar. Untuk siap melakukan aktivitas belajar, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik harus bebas dari gangguan penyakit, kurang gizi, dan rasa lapar. Sedangkan kondisi psikis
harus steril dari gangguan konflik kejiwaan atau ketegangan emosional seperti cemas, kecewa, patah hati, iri, dan dendam. Adapun untuk menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir. Untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar, maka perlu kita ketahui. Yang pertama, apa yang dipelajari. Yang kedua, untuk apa mempelajari materi pelajaran yang hendak dipelajari. Yang ketiga, apa hubungan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, bagaimana cara mempelajarinya. Pada slide selanjutnya, Ibu akan menampilkan video ice breaking mengenai konsentrasi belajar. Adapun tujuan dari ice breaking tersebut untuk mengetahui seberapa konsentrasikah kalian. Tolong diperhatikan baik-baik ya videonya. Selamat menonton.
Nah, gimana nih setelah menonton video tersebut? Sudah konsentrasikah kalian? Jadi kesimpulannya adalah belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Ada dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Sedangkan konsentrasi belajar yaitu pemusatan perhatian, pikiran, dan perbuatan pada suatu objek yang sedang dipelajari dan mengabaikan segala hal yang tidak berkaitan dengan objek yang sedang dipelajari. Oke, cukup di sini dulu ya materi kita pada hari ini. Kalau masih ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.